Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 65. Mereka tahu pasti, siapakah Kiai Badra itu dan sampai di mana kemampuan laki-laki tua itu. Sementara itu, ia adalah kakek buyut Risang yang disebutnya sedang sakit itu. Dada mereka bergetar ketika mereka mendengar suara orang tua itu. Marilah Nger. Duduklah. Kedua anak muda itu bagaikan tidak berdaya untuk berbuat lain kecuali sebagaimana dikatakan oleh Kiai Badra itu. Sambil menjinjing sekeranjang jambu air, Saruju bergeser mendekati diikuti oleh Damar. Kedua anak muda itu pun kemudian duduk di depan pintu sentong kiri. Marilah Nger. Apakah Angger berdua mempunyai keperluan? Berkata Kiai Badra. Sesaat keduanya bagaikan membeku. Namun kemudian Saruju pun menjawab. Ya Kiai. Sebenarnya lah kami berdua ingin menghadap Nyi Wiradana. Apakah ada masalah yang timbul di antara kalian? Bertanya Kiai Badra. Bukan di antara kami Kiai. Tetapi kami berdua ingin mengajukan permohonan kepada Nyi Wiradana, jawab Saruju. Permohonan apa? Bertanya orang tua itu. Bukankah Nyi Wiradana berniat untuk membuka hutan bagi tanah persawahan? Jawab Saruju pula. Sebenarnya lah bahwa kami ingin memohon agar kami diperkenankan untuk ikut menggarap tanah itu. Kiai Badra mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Memang kalian harus menemui Nyi Wiradana. Hanya Nyi Wiradana yang dapat memberikan keputusan. Tetapi apakah orang tua kalian memang tidak mempunyai sebidang tanah garapan yang baik? Ayah memang mempunyai sebidang tanah garapan. Tetapi jika aku diperkenankan mendapatkan tanah, maka aku tidak akan mengganggu orang tuaku lagi. Aku ingin berdiri sendiri sementara tanah orang tuaku dapat diberikan kepada adik-adikku, berkata Saruju. Aku juga ingin berbuat demikian Kiai, sahut Damar. Kami ingin membuktikan pula, bahwa kami masih mempunyai kemauan bekerja dan ikut membangun tanah perdikan ini. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya. Aku dapat menghargai sikap kalian, anak-anak muda. Tetapi segalanya tergantung sekali kepada Nyi Wiradana. Ya Kiai. Aku mengerti. Saruju pun mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Tetapi Kiai. Selain menghadap Nyi Wiradana, kami ingin memberikan jambu air ini kepada Risang. Aku dengar anak itu sedang sakit. Oh, Kiai Badra mengangguk-angguk. Anak itu memang sedang agak kurang sehat. Ia tidur sepanjang pagi. Malam tadi ia hampir tidak tidur sama sekali. Jika demikian apakah kami diperkenankan sekadar menengoknya? Bertanya Saruju. Kiai Badra berpikir sejenak. Namun kemudian jawabannya. Sebaiknya nanti saja Nger, jika ia sudah terbangun. Kami hanya akan sekadar melihat, desak Damar. Sudah lama kami tidak melihatnya. Terakhir kami lihat anak itu berlari-lari di halaman. Tiba-tiba saja ia sekarang sakit. Terima kasih atas perhatian kalian Nger, berkata Kiai Badra. Tetapi sayang, anak itu harus beristirahat sebanyak-banyaknya. Kami tidak akan membangunkannya, berkata Damar yang mulai tidak sabar. Kami hanya akan menengoknya saja. Sabarlah Nger. Nanti atau besok, jika anak itu sudah bangun, kalian akan dapat menemuinya, berkata Kiai Badra. Damar dan Saruju mulai gelisah. Mereka menjadi cemas bahwa mereka benar-benar akan gagal memanfaatkan kesempatan yang sudah ada di hadapan hidung mereka. Yang terbayang di rongga mata mereka adalah keluarga mereka yang sedang diancam ujung pedang oleh Kirangga dan Nyi Wiradana yang muda. Dalam kegelisahan tiba-tiba saja Saruju mendesak. Kiai, apakah jeleknya jika kami berdua sekedar menengok Risang yang sedang sakit? Bukankah kami, rakyat tanah perdikan ini mempunyai kewajiban untuk menghormati bakal kepala tanah perdikannya? Apalagi jika ia sedang sakit, maka adalah kewajiban kami untuk ikut berprihatin. Kiai Badra memandang kedua anak muda itu berganti-ganti. Dengan nada sarah ia berkata. Angger berdua. Sekali lagi kami, keluarga Risang mengucapkan terima kasih. Tetapi Risang sedang tidur nyenyak. Biarlah ia tidur. Setiap derit pintu dapat membangunkannya. Karena itu, maka sekali lagi aku mohon, datanglah kemudian. Kapanpun. Wajah Saruju dan Damar menjadi tegang. Keduanya benar-benar bagaikan menjadi gila oleh kesempatan yang terlepas itu.
Karena itu maka Saruju semakin mendesaknya. Kiai, beri kami kesempatan. Sebelum Kiai Badra menjawab, Damar pun telah mendesaknya pula. Biarkan kami memasuki biliknya. Kiai Badra tidak segera menjawab. Namun dipandanginya kedua anak muda itu berganti-ganti. Meskipun sorot mata orang itu terlampau lunak, namun rasa-rasanya sorot mata itu telah menghunjam ke dalam jantung mereka. Apalagi ketika dengan nada berat Kiai Badra berkata, "Apakah sebenarnya yang kalian kehendaki anak-anak muda?" Pertanyaan itu telah mengguncang jantung Damar dan Saruju. Untuk beberapa saat lamanya keduanya hanya berdiam diri bagaikan membaku. Angger berdua, Kiai Badra lah yang mendesak. Apakah sebenarnya kepentingan Angger berdua dengan Risang? Keduanya masih tetap berdiam diri. Namun keringat dingin telah membasahi seluruh tubuh Damar dan Saruju. Jantung mereka serasa akan pecah ketika tiba saja Kiai Badra itu berkata, "Angger berdua. Sesuatu telah mengungkit pertanyaan di hatiku. Justru karena kalian mendesak untuk dapat menemui Risang yang sedang tertidur nyenyak. Apakah sebenarnya yang telah terjadi atau yang mungkin dapat terjadi pada anak itu?" Kedua orang anak muda itu tiba-tiba telah terbungkam. Sementara itu Kiai Badra telah mendesak. "Katakan. Mungkin aku dapat membantu kalian jika ada persoalan di dalam diri kalian." Kedua orang anak muda itu tidak menjawab. Namun di wajah mereka terbayang persoalan yang sangat rumit yang bergejolak di dalam dada mereka. Sementara itu maka Kiai Badra pun telah menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Angger berdua. Aku hampir tidak percaya bahwa orang yang hari ini datang mencari Risang adalah kalian berdua. Bahkan dengan agak mendesak kalian ingin bertemu dengan anak itu." Isi dada keduanya serasa terguncang semakin keras. Bahkan darah mereka terasa berhenti mengalir ketika mereka kemudian mendengar Kiai Badra berkata, "Risang tidak sedang sakit." Kedua anak muda itu memandang Kiai Badra dengan tajamnya, seakan-akan mereka ingin melihat isi dada orang tua itu. Dengan suara gemetar Saruju bertanya, "Apa sebenarnya yang terjadi dengan Risang?" "Risang tidak apa-apa. Ia bermain di gandok bersama pemomongnya ditunggui oleh Gandar dan Bibi," berkata Kiai Badra. "Kenapa anak yang sehat itu disebut sedang sakit?" bertanya Damar. "Anak-anak muda," berkata Kiai Badra. "Seperti sudah aku katakan, aku menjadi sangat heran bahwa yang datang mencari Risang adalah kalian berdua. Anak muda yang selama ini kami kenal baik dan memberikan arti yang besar bagi tanah perdikan ini." Kedua anak muda itu pun kemudian menundukkan kepalanya. Namun demikian Damar masih juga bertanya, "Bagaimana dengan mereka yang mencari Risang?" "Anak-anak muda," berkata Kiai Badra. "Pengalaman telah mengatakan bahwa ada pihak yang tidak senang dengan kehadiran Risang. Ada pihak yang berusaha untuk membunuhnya. Ada-ada saja cara yang ditempuhnya." Saruju dan Damar menarik nafas. Tetapi mereka tidak mengatakan sesuatu. Karena itu, ketika Iswari mempunyai rencana untuk meninggalkan rumahnya karena tugasnya, maka ia telah berpesan agar pengawasan terhadap Risang diperketat. Rasa-rasanya Iswari sudah menjadi jera atas peristiwa yang telah terjadi. Usaha untuk membunuh Risang. Karena itulah, maka Risang telah disembunyikannya. Sementara itu, kami telah mempunyai dugaan buruk kepada orang yang telah mencari Risang, berkata Kiai Badra. Dada kedua anak muda itu bagaikan didera oleh hentakan-hentakan yang sangat menyakitkan. "Anak-anak muda," berkata Kiai Badra. "Aku minta maaf jika dugaan kami salah. Tetapi dengan terpaksa kami tidak dapat mempertemukan kalian dengan Risang. Nanti jika ibunya sudah kembali, maka silakan menemuinya. Tetapi terus terang aku katakan, bahwa Risang tidak sakit." Saruju dan Damar menjadi bingung. Mereka tidak segera dapat menjawab atau menanggapi kata-kata Kiai Badra itu. Apalagi ketika Kiai Badra kemudian berkata, "Anak-anak muda, jika kalian mencari Iswari, bukankah kalian tahu bahwa Iswari memang sedang pergi? Sehingga kecurigaan kami, jika kami menduga bahwa kalian berdua dengan sengaja datang setelah Iswari berangkat untuk dapat bertemu langsung dengan Risang. Mungkin untuk benar-benar memberikan jambu air itu. Tetapi mungkin untuk kepentingan yang lain." Wajah kedua anak muda itu bukan saja menjadi tegang, tetapi juga menjadi pucat. "Anak-anak muda, katakan terus terang," berkata Kiai Badra.
Barangkali itu lebih baik bagi kalian dan lebih baik bagi kami, keluarga yang tinggal di rumah ini. Apalagi kalian berdua termasuk orang yang paling lambat menyerahkan diri. Oh, Kiai, tiba-tiba saja Saruju tidak lagi dapat menahan hatinya yang meledak. Saruju yang garang yang pernah memasuki beberapa buah rumah untuk merampok. Yang pernah mencegat orang di tengah-tengah bulak untuk menyamun itu, tiba-tiba saja menangis. Kepalanya menunduk sampai dahinya menyentuh lantai. Sementara itu Damar pun seakan-akan telah membeku karenanya. Namun jantungnya pun rasa-rasanya bagaikan berhenti berdetak melihat sikap Saruju dan hentakan-hentakan yang ada di dalam dirinya sendiri. Ia sadar bahwa Kiai Badra sebenarnya lah telah mencurigai mereka dan menuduh mereka untuk berbuat sesuatu atas Risang. Kiai Badra bahkan telah menghubungkan kehadirannya itu dengan saat-saat penyerahannya, sehingga dengan demikian Kiai Badra menganggap bahwa ia memang menyerah hanya sekadar sebagai satu cara untuk melakukan satu pengkhianatan. Kami tidak akan dapat berbohong terhadap Kiai, berkata Saruju yang terisak. Damar menepuk bahu kawannya sambil berkata lemah. Baiklah kita berterus terang. Tidak ada gunanya bagi kita untuk menyembunyikan diri lagi. Jika dengan demikian kita harus dihukum mati, biarlah hukuman itu segera dilakukan. Sementara itu kehidupan keluarga kita pun telah terancam. Kiai Badra pun telah menepuk pundak Saruju sambil berkata. Katakan terus terang anak-anak muda. Jika ada jalan keluar, marilah kita tempuh untuk mengatasi persoalan ini. Saruju masih terisak. Karena itu, maka katanya kemudian kepada Damar. Katakan Damar. Apa saja yang kita ketahui tentang diri kita? Aku tidak akan bersembunyi lagi. Damar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dikuatkannya hatinya untuk mengucapkan kata-kata pengakuan di hadapan Kiai Badra, bahwa mereka memang mempunyai tugas untuk membunuh Risang. Berbeda dengan dugaan mereka bahwa Kiai Badra akan segera bertindak dengan kasar menangkap mereka dan menyerahkan mereka kepada para pengawal, maka Kiai Badra justru untuk beberapa saat lamanya hanya mengangguk-angguk saja. Bahkan kemudian katanya dengan nada lembut. Anak-anak muda. Menilik cerita yang kalian ucapkan, maka sebenarnya lah bahwa kalian telah kehilangan gairah untuk kembali ke lingkungan yang keras dan kelam itu. Sehingga dengan demikian kalian tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan tugas kalian. Namun kalian telah diancam, satu demi satu keluarga kalian akan dibunuh. Ya Kiai, sahut Damar. Itulah yang membuat kami berdua hampir menjadi gila. Pertentangan yang luar biasa terjadi di dalam diri kami masing-masing. Sehingga akhirnya kami datang ke rumah ini semata-mata demi keselamatan keluarga kami, karena sebenarnya lah kami sudah kehilangan gairah tentang apa yang disebutnya sebagai satu perjuangan untuk menegakkan Jipang kembali. Kiai Badra mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja suaranya terdengar lemah. Sebenarnya lah bahwa aku menaruh kasihan kepada kalian berdua. Kiai, wajah Damar menjadi semakin tegang. Anak-anak muda, berkata Kiai Badra. Persoalan kalian memang pantas untuk dibicarakan, karena persoalan kalian akan menyangkut ketenangan tanah perdikan ini. Kiai, berkata Saruju yang gagap. Kami menyerahkan segalanya kepada kebijakan Kiai dan kemudian Nyi Wiradana. Jika kami harus menjalani hukuman mati, kami tidak akan ingkar. Namun kami mohon keluarga kami mendapat perlindungan. Kiai Badra mengangguk-angguk. Tetapi baginya persoalan yang dihadapi oleh kedua anak muda itu memang persoalan yang cukup rumit. Yang memerlukan penanganan secara khusus dan hati-hati. Sebelum Kiai Badra memberikan tanggapan, maka tiba-tiba saja terdengar derap beberapa ekor kuda memasuki halaman. Wajah Damar dan Saruju pun menjadi semakin pucat karenanya. Sementara itu Kiai Badra pun berdesis. Itulah mereka datang. Kiai, gantung aku Kiai. Tetapi bagaimana dengan keluargaku? Suara Saruju masih gemetar. Aku akan membicarakannya nanti dengan Iswari, berkata Kiai Badra. Lalu, duduk sajalah di sini bersama aku. Kedua anak muda itu telah benar-benar pasrah. Mereka tidak tahu lagi apa yang sebaiknya dilakukan menghadapi persoalan mereka. Untuk lari dari hadapan Kiai Badra pun tidak mungkin karena mereka menyadari kemampuan orang tua itu. Karena itu, maka yang paling baik bagi mereka adalah menyerahkan segalanya kepada Kiai Badra dan kemudian kepada Nyi Wiradana. Beberapa saat kemudian mereka mendengar suara beberapa orang yang naik dan duduk di pendapa. Damar dan Saruju bagaikan membeku ketika mereka kemudian melihat pintu yang terbuka dan Nyi Wiradana memasuki regol dalam itu.
Nyai Wiradana terkejut. Katanya, "Oh, ternyata ada tamu." Sebelum Damar dan Saruju menjawab, Kiai Badra lah yang berkata, "Angger Saruju dan Damar membawa sekeranjang jambu air untuk kita." "Oh, terima kasih," sahut Nyai Wiradana. "Aku memang senang sekali jambu air." Selanjutnya, keduanya memang mempunyai kepentingan dengan kau, Iswari, berkata Kiai Badra. Mereka memerlukan perlindungan. Tetapi nanti sajalah kita bicarakan. Barangkali kau masih harus menemui orang-orang yang pergi bersamamu memasang patok di hutan itu. Iswari tersenyum. Dengan nada dalam ia berkata, "Baiklah. Aku selesaikan dahulu persoalan tanah di hutan itu." Iswari pun kemudian kembali ke pendapa dan berbicara tentang banyak hal dengan tamu-tamunya. Terutama para bekel yang merasa padukuhannya tandus dan tidak lagi mempunyai harapan untuk dikembangkan lagi. Pembicaraan itu rasa-rasanya menjadi sangat lama bagi Damar dan Saruju yang menunggu di dalam. Meskipun Kiai Badra banyak memberikan petunjuk terutama mengenai ketahanan jiwani menghadapi persoalan mereka, namun kegelisahan yang sangat masih tetap mencengkam perasaan mereka. Keduanya belum dapat meraba apa yang akan dilakukan oleh Nyi Wiradana setelah ia mendengar tentang tugas keduanya di tanah perdikan itu. Namun akhirnya pembicaraan Nyi Wiradana dengan para bekel dan beberapa orang bebahu itu pun selesai juga. Para bebahu itu setelah mendapat hidangan minum dan makanan, telah mohon diri meninggalkan pendapa rumah kepala tanah perdikan itu. Namun pembicaraan itu agaknya masih belum tuntas, karena dalam 2 hari lagi mereka masih harus datang untuk melanjutkan pembicaraan itu. Sepeninggalan para bekel dan para bebahu, maka Iswari pun telah masuk kembali ke ruang dalam. Namun ketajaman penggeraitannya memang telah menangkap, bahwa tentu ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi pada kedua orang anak muda itu. Ketika Iswari kemudian duduk di antara mereka, maka Kiai Badra lah yang menyampaikan persoalan kedua anak muda itu. Namun ternyata yang dikatakan oleh Kiai Badra membuat jantung kedua anak muda itu rasa-rasanya semakin lambat berdenyut. Ternyata orang tua itu dengan hati-hati telah memberikan keterangan yang sangat meringankan beban keduanya. Orang tua itu tidak dengan serta-merta melontarkan tuduhan yang dapat mengancam mereka untuk bergantung di tiang gantungan. "Iswari," berkata Kiai Badra. "Kedua anak muda ini datang untuk mengadukan persoalannya. Mereka memerlukan perlindungan dari ancaman Kirangga Gupita dan Warsi. Mereka mengaku terus terang bahwa kehadiran mereka di tanah perdikan ini memang mendapat tugas khusus. Menyerah, mendapatkan kepercayaan dan kemudian membunuh Risang. Tetapi setelah mereka berada di tanah perdikan ini, mereka mengalami pergolakan jiwani. Kesadaran telah tumbuh di hati mereka, sehingga mereka tidak berniat lagi untuk melakukan tugas mereka. Tetapi persoalan baru timbul, karena Kirangga dan Warsi telah mengancam akan membunuh keluarganya satu demi satu sampai mereka berdua berhasil membunuh Risang." Nyi Wiradana mengerutkan keningnya. Sejenak diamati kedua orang anak muda itu berganti-ganti. Namun kemudian Nyi Wiradana itu mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia bertanya, "Jadi kalian benar-benar telah menyadari bahwa kalian sebenarnya adalah bagian dari tanah perdikan ini?" Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Kami menyadari," jawab keduanya hampir bersamaan. "Kami tidak berkeberatan memberikan perlindungan kepada kalian asal kalian benar-benar mengerti persoalan yang sebenarnya kalian hadapi," berkata Iswari. "Kami mencoba untuk mengerti," berkata Saruju. Iswari mengerutkan keningnya. Ia melihat mata Saruju dan isaknya yang masih tertinggal satu-satu. Dengan demikian Iswari mengerti bahwa Saruju itu telah menangis. Adalah jarang sekali terjadi bahwa seorang laki-laki menangis jika tidak ada ledakan jiwa yang tidak terbendung lagi. Karena itu, maka Iswari pun berkata, "Coba, katakan dengan terus terang. Ancaman dan perlindungan yang kau inginkan." Damarlah yang kemudian menceritakan ancaman yang pernah diterimanya dari Kirangga dan Nyi Wiradana yang muda jika mereka gagal membunuh Risang. Jantung Iswari berdesir juga mendengar pengakuan keduanya untuk melakukan tugas yang terkutuk itu. Sasarannya adalah anaknya. Bahkan Iswari itu ternyata tidak lagi mampu menguasai gejolak perasaan seorang ibu yang anaknya terancam. Karena itu di luar kehendaknya ia bertanya, "Apakah kedatangan kalian hari ini sebenarnya untuk melakukan tugas itu tetapi gagal?" "Sudah aku katakan." Kiai Badra lah yang menjawab. "Mereka datang untuk mohon perlindungan.
Akulah yang menerima mereka berdua sejak mereka datang. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Namun untuk sesaat ia masih berdiam diri. Jantung kedua anak muda itu menjadi semakin bergejolak. Mereka melihat kerut di wajah Iswari. Agaknya tanggapan Iswari agak berbeda dengan tanggapan Kiai Badra. Namun tiba-tiba saja Iswari itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Baiklah. Agaknya aku harus mendengarkan keluhan setiap orang yang tinggal di tanah perdikan jika memang mereka memerlukan aku." Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Keduanya memang sangat memerlukan perlindungan. Keduanya mengaku hampir menjadi gila karenanya. Mereka merasa tidak akan mampu melakukan tugas mereka, sementara keluarga mereka telah diancam untuk dibunuh seorang demi seorang sampai orang yang terakhir." Iswari mengangguk-angguk. Namun kemudian ia masih juga bertanya. Jika mereka merasa tidak mampu melakukan tugas ini, apakah sebenarnya mereka berniat untuk melakukannya? Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Iswari, apapun yang bergetar di dalam dada kedua anak muda itu kita tidak dapat mengetahuinya. Tetapi yang kita lihat, mereka telah datang, menyerahkan diri dan bahkan mohon perlindunganmu. Karena kau kini adalah pemangku jabatan Kepala Tanah Perdikan Sembojan, maka ia memang harus datang kepadamu." Iswari memandang kakeknya dengan sorot mata yang bergetar antara percaya dan tidak percaya. Namun kemudian pandangannya menjadi lunak. Katanya dengan nada rendah keibuan, "Baiklah. Apapun niat di hati, namun sekarang kalian telah pasrah. Aku akan mencoba menghindarkan diri dari getar perasaanku sebagai seorang ibu yang cemas karena anaknya selalu terancam." Saruju dan Damar menundukkan kepalanya dalam-dalam. Keduanya memang tidak dapat lagi mengendalikan keharuannya, sehingga Saruju telah menjadi terisak kembali. Sementara itu, Damar berusaha untuk menahan titik-titik air hangat di pelupuk matanya. Namun Damar berhasil bertahan untuk tidak menangis seperti Saruju. Sementara itu, Iswari pun kemudian bertanya tentang keluarga kedua orang anak muda itu. Siapa sajakah keluarga mereka yang terancam oleh Kirangga Gupita dan Warsi jika keduanya gagal membunuh Risang? Semua ada 10 orang, desis Saruju. Jika setiap bulan mereka membunuh seorang, maka mereka akan habis dalam waktu 10 bulan, desis Nyi Wiradana. Itulah yang sangat merisaukan, desis Damar. Jadi kau masih mempunyai waktu berapa hari lagi, bertanya Nyi Wiradana. Tidak ada setengah bulan lagi, jawab Saruju dengan suara bergetar. Baiklah. Aku akan memikirkan satu cara untuk melindungi kalian dengan keluarga kalian. Tetapi sudah tentu bahwa kami memerlukan bantuan kalian sekeluarga. Tentu Nyi Wiradana, sahut Damar dengan serta-merta. Kami akan melakukan segala perintah. Apakah sampai hari ini keluarga kalian sudah mengetahui adanya ancaman ini, bertanya Iswari. Belum, jawab Damar. Kami tidak sampai hati untuk mengatakannya. Keluarga kami, terutama orang tua kami yang memang sudah tua, akan menjadi sangat gelisah. Sementara itu dua adikku yang perempuan tentu akan kehilangan kegembiraannya, justru pada saat remajanya. Nah, agaknya kalian dapat merasakan, betapa gelisahnya seorang yang diancam bahaya. Bahkan keluargamu pula. Jika kalian merasa cemas akan nasib orang tua kalian dan adik-adik kalian, maka kalian tentu akan dapat membayangkan, bagaimana cemasnya seorang ibu yang nyawanya terancam setiap saat tanpa batas waktu, berkata Iswari. Damar dan Saruju tergetar hatinya mendengar kata-kata Iswari. Sebelumnya mereka tidak pernah membayangkannya, apalagi mencoba untuk merasakannya. Namun kemudian mereka menyadari, perasaan itu tentu tumbuh di hati perempuan itu sebagaimana kecemasan dan kegelisahan yang tumbuh di hati mereka. Bahkan kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya tentu melampaui segala-galanya. Karena kedua anak muda itu tidak menjawab, maka Iswarilah yang kemudian berkata. Jadi gejolak kegelisahan di hati kita mempunyai persamaan. Kita masing-masing dibayangi ketakutan bahwa kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Iswari berhenti sejenak, lalu. Namun memang ada bedanya. Anakku masih kecil, sehingga mudah disembunyikan. Anak itu tidak akan pergi terlalu jauh dari ibunya dan tidak akan keluar dari halaman rumah ini tanpa kawan. Sementara itu, orang tua, adik-adik dan sanak kadangmu tidak dapat terlalu dibatasi. Mereka mempunyai kewajiban di luar rumah. Mungkin di sawah, di pasar atau di mana saja.
Itulah yang memerlukan perhitungan tersendiri. Kita dapat membatasi gerak mereka demi keselamatan mereka sendiri, berkata Kiai Badra. Mungkin memang demikian, sahut Iswari kemudian. Dan itulah yang perlu kita atur bersama. Kami serahkan segala-galanya kepada Nyi Wiradana, berkata Saruju kemudian. Baiklah. Kita masih mempunyai sedikit waktu untuk mengatur langkah-langkah kita, jawab Nyi Wiradana. Namun sementara itu Damar pun berkata. Tetapi Nyi, sebenarnya bahwa kaki tangan Ki Rangga Gupita dan Warsi itu selalu berkeliaran di tanah perdikan ini. Bahkan kadang-kadang aku tidak mengenalinya sama sekali atau ingat-ingat lupa terhadap seseorang yang memasuki tanah perdikan ini. Nyi Wiradana mengangguk-angguk. Katanya kemudian, semakin dekat dengan waktu yang diberikan, maka orang-orang mereka akan semakin banyak berkeliaran di sini. Itu kita sadari. Karena itu dalam waktu singkat, kita harus sudah menemukan satu cara untuk melindungi kalian. Tentu cara yang paling mudah adalah membawa keluarga kalian ke satu tempat yang dijaga oleh sekelompok pengawal. Namun agaknya kita perlu juga memperhitungkan kemungkinan untuk menjebak orang-orang yang datang. Bukan sekadar mengejar mereka dan membunuh mereka beramai-ramai. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, nah, jika demikian, untuk sementara pembicaraan kita sampai di sini. Pulanglah. Usahakan untuk dapat menyampaikan ancaman ini kepada keluarga kalian. Jika mereka tidak mengetahui, maka keadaan tentu akan sangat berbahaya bagi mereka. Mereka sama sekali tidak berhati-hati dan berbuat sebagaimana biasa mereka lakukan. Sebab lambat atau cepat, pada akhirnya mereka memang harus mengetahui. Harus. Damar dan Saruju mengangguk meskipun nampak keraguan-raguan. Tetapi mereka memang harus pulang dan mengatur perasaan mereka untuk menyampaikan persoalan mereka kepada keluarga mereka di rumah. Dalam pada itu, maka Kiai Badra pun kemudian berkata, jangan cemas bahwa rahasia kalian akan diketahui orang lain. Kita akan menyimpan rahasia ini. Tetapi suara Saruju rendah. Akhirnya mereka akan mengetahuinya juga, Kiai. Jika Ki Rangga benar-benar melaksanakan ancamannya, maka tanah perdikan ini memang akan terganggu. Semua mata akan memandang kepadaku, menuduhku dan keluargaku akan terasing di tanah perdikan ini. Namun Kiai Badra tersenyum sambil berkata, bukankah kita dapat mengatakan kepada orang-orang tanah perdikan, bahwa Ki Rangga mendendam karena kalian menyerah dan meninggalkan mereka, sementara itu mereka sangat membutuhkan tenaga kalian? Dalam dunia yang kelam dari orang-orang yang berhati hitam, maka mereka yang dianggap berkhianat atau meninggalkan ikatan mereka, maka orang itu tentu akan dibunuh. Damar dan Saruju tidak menjawab. Sementara itu Iswari pun berkata, baiklah. Kalian dapat pulang sekarang. Kita akan berbicara lagi pada kesempatan lain. Kedua orang anak muda itu mengangguk dalam-dalam. Bahkan Saruju pun tiba-tiba telah mencium kaki Kiai Badra yang dengan serta-merta menariknya sambil berkata, jangan kehilangan sifat-sifatmu sebagai laki-laki. Tentu saja laki-laki yang baik setelah kau bertekad meninggalkan duniamu yang hitam itu. Ya Kiai, desi Saruju yang kemudian minta diri untuk kembali pulang. Damar pun telah minta diri pula sehingga keduanya kemudian meninggalkan halaman rumah itu dengan kepala tunduk. Namun diregol keduanya terpaksa berhenti ketika pengawal yang menyapa mereka ketika mereka masuk itu bertanya. Heh, apakah kalian sudah bertemu dengan anak itu? Sudah. Saruju mencoba tersenyum. Namun pengawal itu melihat sesuatu yang lain di mata Saruju. Namun pengawal itu tidak tahu pasti apakah yang terjadi. Apakah ia menangisi risang yang katanya agak sakit, bertanya pengawal itu kepada diri sendiri. Namun kemudian ia pun berdesis. Alangkah cengengnya. Saruju dan Damar pun tanpa berpaling berjalan tergesa-gesa meninggalkan regol rumah kepala tanah perdikan itu. Untunglah bahwa tidak banyak kawan-kawannya yang bertemu di sepanjang jalan di padukuhan induk itu. Demikian mereka keluar dari padukuhan induk, maka mereka pun telah memilih jalan simpang untuk menghindarkan diri kemungkinan bertemu dengan kawan-kawan mereka lebih banyak lagi di sepanjang perjalanan pulang. Bahkan kemudian keduanya pun telah sepakat untuk mengambil jalan yang berbeda menuju ke rumah masing-masing. Di sepanjang jalan keduanya dipenuhi oleh berbagai macam perasaan. Mereka merasa sangat berterima kasih kepada Kiai Badra, yang telah melindunginya sehingga mereka berdua mendapat kesempatan untuk mengatasi persoalan yang menerpa keluarganya.
Namun hari itu mereka masih belum dapat menyampaikan persoalan itu kepada keluarganya. Mereka masih harus mengumpulkan keberanian untuk mengutarakan persoalan yang sebenarnya. Menjelang malam kedua anak muda itu telah bertemu di gardu. Seperti biasanya keduanya secara terpisah telah pergi ke gardu berkumpul dengan kawan-kawannya, meskipun mereka sedang gelisah, agar tidak menarik perhatian apabila mereka tidak datang. Keduanya berusaha untuk berlaku sebagaimana yang mereka lakukan sehari-hari. Sehingga dengan demikian tidak seorang pun di antara kawan-kawan mereka yang tahu apakah yang telah terjadi pada mereka. Pada kesempatan itu, maka Damar dan Saruju sepatah dua patah kata berbicara juga tentang pertemuan mereka dengan Nyi Wiradana. Ketika mereka berdua duduk di amben yang berada di sebelah gardu itu, Saruju sempat berdesis. Aku belum dapat menyampaikannya kepada keluargaku. Aku juga, sahut Damar. Keduanya terdiam, ketika kawannya yang lain ikut pula duduk bersama mereka. Pembicaraan mereka pun kemudian berkisar pada peristiwa yang baru-baru saja menggemparkan penduduk. Seekor harimau agaknya telah tersesat keluar dari hutan dan beberapa orang sempat melihatnya dan mengusirnya kembali ke dalam hutan. Namun sementara itu, di rumah Iswari telah terjadi satu pembicaraan yang khusus. Ternyata Iswari telah mendesak Kiai Badra untuk mengatakan tentang kedua anak muda itu. Kakek, bukankah mereka datang siang itu dengan rencana untuk membunuh Risang? Bertanya Iswari. Aku tidak tahu pasti, jawab Kiai Badra. Mereka hanya datang untuk memberikan jambu air itu. Memang mereka minta untuk dapat menyerahkan jambu air itu langsung kepada Risang. Tetapi kenapa kakek nampaknya melindungi mereka? Bertanya Iswari. Bukankah kakek juga menyadari bahwa aku tidak akan dengan serta-merta menjatuhkan hukuman kepada mereka? Aku tahu Iswari. Tetapi di hadapanku, kedua orang anak muda itu menyatakan penyesalannya. Aku percaya bahwa sebenarnya mereka tidak ingin melakukan perintah yang mereka terima, membunuh Risang. Tetapi Kirangga Gupita dan Warsi telah memaksa mereka dengan ancaman. Karena itu, aku pun percaya bahwa mereka benar-benar hampir menjadi gila, jawab Kiai Badra. Namun kemudian katanya. Tetapi bagiku Iswari, yang penting adalah bagaimana sikap mereka selanjutnya. Kita memang tidak akan dapat mempercayai sepenuhnya tanpa pertimbangan-pertimbangan lain. Namun untuk sementara aku yakini bahwa keduanya menyesal, kemudian bahkan kehilangan pegangan dan pasrah kepada kita untuk memohon perlindungan. Kau jangan terpancang pada satu dugaan, bahwa orang-orang itu sudah berniat untuk membunuh anakmu. Karena itu maka mereka adalah musuh-musuhmu. Aku berusaha untuk melupakan rencana itu kakek. Tetapi alangkah sulitnya untuk membedakan seorang pemangku jabatan kepala tanah perdikan yang baik dengan pribadiku sebagai seorang ibu, berkata Iswari. Kiai Badra pun memaklumi perasaan Iswari sebagai seorang ibu. Niat yang tumbuh di hati seseorang untuk membunuh anaknya telah cukup kuat mendorongnya untuk bertindak jauh, meskipun belum terjadi. Namun untunglah bahwa Iswari masih mampu mengendalikan dirinya terhadap kedua orang anak muda itu. Dalam pada itu, maka Kiai Badra pun kemudian berkata, yang justru perlu diperhitungkan kemudian adalah bagaimana kita melindungi dua keluarga yang terancam bahaya itu. Kita memang harus merencanakan dengan cermat, berkata Iswari. Bahkan apabila mungkin menjebak orang-orang Kirangga Gupita yang sebagian besar tentu bekas prajurit Jipang, sedangkan para pengikut Warsi agaknya telah dihimpun kembali para pengikut Kalamerta. Kita memang memerlukan waktu untuk berbicara dengan orang-orang tua di tanah perdikan ini. Khususnya Kiai dan Nyai Soka, berkata Kiai Badra. Besok kita akan berbicara. Waktunya memang sudah terlalu sempit, sahut Nyai Wiradana. Ya, waktunya memang tinggal beberapa hari lagi. Menurut pendapatku, Kirangga Gupita tentu tidak hanya sekadar mengancam. Tetapi ia akan benar-benar melakukannya. Setidak-tidaknya ia akan mendapatkan kepuasan tersendiri jika ia dapat membunuh dengan alasan yang dianggapnya cukup kuat, berkata Kiai Badra. Baiklah, berkata Iswari. Sekarang agaknya kakek dan nenek itu sedang beristirahat. Biarlah aku tidak mengganggunya. Iswari pun kemudian meninggalkan Kiai Badra yang duduk seorang diri. Sejenak Iswari telah singgah ke bilik Risang yang tidur bersama pemomongnya dan Bibi. Ketika pintu berderit, ternyata Bibi telah terbangun. Namun ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Iswarilah yang berdiri di muka pintu. Pintunya masih belum diselarak Bibi, bertanya Iswari. Belum Nyai, jawab Bibi.
Aku tahu Nyi Wiradana masih berbincang dengan Kiai Badra. Aku memang membiarkan pintu tidak diselarak, karena Nyai Wiradana tentu masih akan menengok Risang yang tidur nyenyak. Tetapi bukankah ia tidak apa-apa? Bertanya Nyi Wiradana. Tidak. Kenapa? Bertanya Bibi. Siang tadi, anak itu telah dinyatakan seolah-olah sedang kurang sehat, berkata Nyi Wiradana. Ah. Tidak apa-apa. Bukankah hal itu dilakukan untuk kebaikannya? Jawab Bibi. Nyi Wiradana mengangguk-angguk, kemudian ia pun telah keluar dari bilik itu dan pergi ke biliknya di sebelah. Sementara itu Bibi pun telah menyelarak pintu pula. Dalam pada itu Nyi Wiradana memang menjadi gelisah. Usaha untuk membunuh anaknya masih saja dilakukan oleh orang-orang yang berniat buruk. Ia pun kemudian menduga bahwa akhirnya niat membunuh itu tidak lagi dilambari dengan suatu kepentingan tertentu. Mereka yang merasa putus asa dan gagal untuk memperoleh pengesahan atas hak sebagai kepala tanah perdikan di Sembojan, maka tidak ada yang lebih memuaskan bagi mereka kecuali membunuh anaknya. Kegelisahan itu benar-benar telah mencengkam perasaannya, sehingga rasa-rasanya ia ingin mengambil Risang dan dibawanya tidur bersamanya. Namun Nyi Wiradana itu pun kemudian berkata kepada diri sendiri. Di belakang bilik itu terdapat bilik yang besar yang sejak Risang dalam bahaya dipergunakan oleh Gandar, bahkan jika kebetulan ada di Sembojan, Sambi Wulung dan Jati Wulung pun ada di dalam bilik itu pula sebagaimana halnya malam ini. Sementara itu, Kiai Badra ternyata lebih senang tidur di amben panjang di sisi pintu butulan di ruang dalam. Meskipun Kiai Badra mempunyai bilik sendiri di Gandok sebagaimana Kiai dan Nyai Soka, namun ia lebih senang tidur di ruang dalam. Agaknya kakek itu juga mencemaskan keadaan Risang. Dengan demikian hati Iswari itu menjadi agak tenang. Di sekitar bilik Risang terdapat orang-orang yang akan dapat melindunginya jika bahaya itu datang di malam hari. Bahkan di dalam bilik itu sendiri terdapat Bibi yang memiliki kemampuan yang tinggi pula setelah ia mendapat tuntunan dari Nyai Soka secara khusus. Di hari berikutnya kehidupan di tanah perdikan itu berjalan sebagaimana hari-hari yang lain. Tetapi berbeda dengan kehidupan pada keluarga Damar dan Saruju. Keduanya bersepakat bahwa pada hari itu, mereka akan memberitahukan keadaan mereka yang sebenarnya kepada keluarga mereka sebagaimana dipesankan oleh Kiai Badra dan Iswari. Sehingga dengan demikian maka baik Saruju maupun Damar berpendapat bahwa akan ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga mereka. Sebenarnya lah, sejak pulang dari gardu menjelang pagi, Damar memang tidak langsung masuk ke ruang dalam. Ia tidak mengetuk pintu sebagaimana biasanya jika ia pulang dari gardu kapanpun juga. Tetapi Damar telah berbaring di amben panjang yang terletak di serambi samping rumahnya. Tanpa dapat memejamkan mata oleh kegelisahan, Damar menunggu hari menjadi pagi sambil menganyam kata-kata yang akan diucapkan kepada keluarganya tentang dirinya serta ancaman Kirangga Gupita dan Nyi Wiradana yang muda atas keluarganya. Saruju pun menjadi gelisah. Tetapi Saruju tidak tidur di serambi. Ia telah mengetuk pintu dan masuk ke dalam biliknya yang kemudian ditutupnya dan diselaraknya dari dalam. Kegelisahan di hati Saruju tidak kurang dari kegelisahan yang ditanggungkan oleh Damar. Bahkan Saruju membayangkan, apakah keluarganya justru tidak akan selalu berada dalam ketakutan. Tetapi Nyi Wiradana dan Kiai Badra telah sanggup memberikan perlindungan, berkata Saruju di dalam hatinya. Tetapi ia pun kemudian masih mempertanyakan, sejauh mana perlindungan itu akan dapat diberikan. Ketika ayam jantan berkokok di dini hari, seperti biasanya, orang tua Damar telah bangun untuk menyapu halaman, sementara Damar biasanya mengambil air untuk mengisi jambangan dan gentong di dapur serta padasan di dekat pintu butulan. Tetapi pagi itu, mereka terkejut ketika mereka menemukan Damar tertidur di serambi. Dengan nada rendah ayahnya bertanya, "Apakah semalam kita tidak mendengar Damar mengetuk pintu sehingga ia tidur di serambi?" "Entahlah," sahut ibunya. "Biasanya kita mendengarnya ia mengetuk pintu." Tetapi keduanya tidak membangunkan Damar yang nampak tidur dengan nyenyaknya, karena sebenarnya lah Damar baru saja sempat memejamkan matanya dalam kegelisahan. Namun Damar tidak lama tidur di serambi itu. Beberapa saat kemudian ia pun segera terbangun. Bahkan ia tergagap ketika ternyata ia bangun terlalu siang. Ayahnya yang melihat Damar tergesa-gesa bangkit ia pun tersenyum. Bahkan ia bertanya, "Apakah kau semalam mengetuk pintu dan kami tidak mendengarnya?" Damar termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, "Tidak ayah.
Aku memang tidak mengetuk pintu. Aku kembali dari gardu sudah hampir pagi. Maksudku aku tinggal menunggu sebentar, ayah tentu sudah akan segera terbangun dan membuka pintu. Namun agaknya aku tertidur di serambi. Jika kau masih merasa mengantuk, pindah sajalah ke dalam. Ke bilikmu sendiri, berkata ayahnya. Tidak ayah, berkata Damar. Agaknya aku sudah tertidur cukup lama, sehingga rasa-rasanya memang sudah tidak mengantuk lagi. Ayahnya tersenyum. Ia melihat Damar sambil mengusap matanya pergi ke pakiwan, mencuci muka dan kemudian seperti biasanya ia pun telah pergi ke sumur. Sejenak kemudian terdengar derit senggot ketika Damar mulai mengambil air untuk mengisi jambangan di pakiwan dan kemudian di dapur dan padasan. Demikianlah maka setiap saat di hari itu membuat Damar dan Saruju rasa-rasanya semakin gelisah. Mereka menyusun keberanian untuk mengatakan kepada keluarganya dan mereka pun sedang mereka-reka dari arah mana mereka akan mulai. Namun akhirnya mereka pun berketetapan hati, mau tidak mau mereka harus berbicara untuk kebaikan keluarga mereka sendiri. Sementara itu, hari itu juga Iswari telah berbicara dengan orang-orang tua di rumahnya. Kiai Badra, Kiai dan Nyai Soka dan bahkan Bibi, Gandar, Sambi Wulung dan Jati Wulung yang ada di rumah itu, telah terkumpul untuk membicarakan persoalan yang dihadapi oleh Damar dan Saruju. Aku sependapat bahwa orang-orang itu harus dijebak, berkata Gandar. Aku sependapat, sahut Iswari. Tetapi cara yang mana yang akan kita tempuh? Gandar termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Salah seorang di antara kita tinggal bersama keluarga itu. Iswari termangu-mangu sejenak. Sementara itu Gandar meneruskan. Sudah tentu bukan orang-orang tua. Kita yang lebih muda ini akan dapat melakukannya. Bagus, tiba-tiba Sambi Wulung menyahut. Biarlah aku dan Jati Wulung melakukannya. Kami masing-masing akan tinggal seorang di setiap keluarga. Dengan demikian di dalam keluarga itu setidak-tidaknya ada 2 orang yang akan mampu bertahan jika benar ada usaha untuk melakukan pembunuhan. Salah seorang dari kami berdua dan Damar serta Saruju sendiri. Iswari mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Tetapi dengan demikian maka seluruh keluarga itu tidak akan pernah keluar dari rumah mereka. Mereka tidak ada yang dapat pergi ke pasar atau kemanapun juga. Karena jika salah seorang dari kalian mengantar ke pasar, maka yang di rumah akan terancam bahaya. Dan sebaliknya. Tetapi kita dapat menggerakkan bukan hanya kedua orang itu saja, berkata Kiai Badra. Kita dapat menggerakkan para pengawal. Namun kita harus menjaga agar Damar dan Saruju tidak tercemar di mata mereka. Untuk kita tidak akan terlalu sulit, jawab Iswari. Seperti yang pernah kakek katakan, kita dapat mengatakan kepada para pengawal, bahwa Damar dan Saruju telah diancam oleh Kirangga dan Warsi, karena keduanya telah dianggap berkhianat tanpa menyebut tugas yang dibebankan kepada mereka. Jika demikian, maka tidak ada salahnya jika kita mempergunakan juga para pengawal, berkata Kiai Soka. Selain mengawasi rumah kedua orang anak muda itu, juga mengawasi seluruh tanah perdikan. Kita juga dapat mempergunakan para pengawal bergantian untuk melindungi keluarga kedua anak muda itu jika mereka keluar dari halaman rumah mereka. Aku sependapat Kiai, berkata Iswari. Tetapi pelaksanaannya tidak begitu mudah, agar yang dilakukan itu tidak diketahui oleh orang-orang yang ingin kita jebak. Kita akan menyerahkannya kepada Gandar, Sambi Wulung dan Jati Wulung serta para pemimpin pengawal. Namun pengertian kita tentang keadaan yang sebenarnya dari Damar dan Saruju hanya terbatas di antara kita saja, berkata Kiai Badra. Iswari mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat. Segalanya yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana itu kita serahkan kepada mereka. Namun kalian harus berhati-hati jika yang memasuki tanah perdikan itu adalah Kirangga dan Warsi itu sendiri. Apalagi jika Randukeling ikut campur pula. Dalam rencana kalian harus diperhitungkan pula unsur isyarat jika kalian menemui kesulitan. Dengan demikian, maka Gandar, Sambi Wulung dan Jati Wulung telah mendapat tugas untuk mengatur perlindungan terhadap keluarga Damar dan Saruju. Untuk tugas itu mereka mendapat wewenang berhubungan dengan para pengawal. Namun mereka tidak akan mengatakan keadaan Damar dan Saruju yang sebenarnya. Dalam waktu dekat, maka Gandar, Sambi Wulung dan Jati Wulung telah menemui pemimpin pengawal untuk menyampaikan persoalan Damar dan Saruju. Pemimpin pengawal itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian tiba-tiba saja ia bertanya.
Kenapa hanya Damar dan Saruju? Bukankah banyak di antara anak-anak muda yang pernah terlibat dalam gerombolan yang dipimpin oleh para bekas senapati Jipang dan Nyi Wiradana muda itu yang menyerah? Gandar tertegun sejenak. Namun kemudian jawabannya, aku kurang tahu. Tetapi ancaman itu terasa pada keduanya, karena mereka telah mendapat keterangan dari bekas kawan mereka untuk berhati-hati. Agaknya Damar dan Saruju sebelumnya dianggap orang-orang yang dibutuhkan dalam lingkungan mereka. Sementara itu keduanya termasuk orang-orang terakhir yang menyerah. Pemimpin pengawal itu mengangguk-angguk. Tetapi ia masih juga bertanya. Tetapi kenapa termasuk keluarga mereka? Itulah yang kami tidak tahu, jawab Gandar. Tetapi ancaman itu benar-benar telah didengar oleh keduanya. Untunglah masih ada kawannya yang sempat menyampaikan ancaman itu. Hal itu pantas untuk diselidiki lebih jauh, desis pemimpin pengawal itu. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Pemimpin pengawal itu memang tidak terlalu dungu untuk percaya begitu saja terhadap keterangan Gandar. Karena itu maka Gandar pun bertanya. Apa yang harus diselidiki? Mungkin kedua orang itu telah dibebani tugas apapun juga. Tetapi keduanya tidak sanggup melakukannya, sehingga karena itu mereka justru telah diancam, bahkan keluarganya, berkata pemimpin pengawal itu. Gandar mengangguk-angguk. Katanya, mungkin juga dapat terjadi demikian. Tetapi bahwa Damar dan Saruju mohon perlindungan itu adalah pertanda bahwa mereka mempercayakan diri mereka kepada kita. Tetapi pemimpin pengawal itu masih juga berkata, Gandar, kau tahu bahwa sasaran dari Nyi Wiradana yang muda itu saat ini adalah Risang. Siapa tahu bahwa kedua orang itu sebenarnya telah dibebani untuk membunuh anak itu. Tetapi mereka tidak sanggup melakukannya karena banyak hal. Mungkin tidak sampai hati. Tetapi mungkin mereka memang tidak melihat kesempatan itu. Karena itu, maka kau yang berada di rumah Risang, seharusnya berhati-hati menghadapi persoalan ini. Gandar mengangguk-angguk. Katanya, sebenarnya kami pun telah sampai pada dugaan seperti itu. Tetapi selama ini kita belum pernah melihat keduanya melakukan sesuatu yang merugikan apalagi mencurigakan. Mereka juga belum pernah menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan hal itu. Bahkan mereka telah datang dan pasrah diri untuk mendapatkan perlindungan keselamatan. Sebenarnya mereka berdua tidak merasa cemas tentang diri mereka sendiri. Bagaimanapun juga mereka memiliki kemampuan untuk menjaga diri mereka sendiri. Namun yang mereka cemaskan justru keluarga mereka. Karena ancaman itu berlaku pula atas keluarga mereka. Pemimpin pengawal itu mengangguk-angguk. Tetapi masih terpancar di tatapan matanya keraguan-raguan, bahkan kecurigaan. Gandar, Sambi Wulung dan Jati Wulung tidak dapat menyalahkan pemimpin pengawal itu. Mereka harus mendapat bahan untuk meyakinkannya, sehingga kecurigaan pemimpin pengawal itu tidak merambat ke semua pengawal di tanah perdikan Sembojan. Untuk itu, maka Gandar, Sambi Wulung dan Jati Wulung telah berusaha untuk memanggil Damar dan Saruju untuk mencari alasan yang lebih mantap dan sesuai sehingga mereka tidak memberikan keterangan yang saling bertentangan. Damar dan Saruju mengangguk-angguk ketika mereka mendengar keterangan Gandar tentang sikap pemimpin pengawal. Keduanya pun mengerti bahwa sikap itu adalah sikap yang wajar sebagaimana sikap seorang pengawal yang baik. Apa yang dapat aku katakan tentang kalian, desis Gandar? Kedua orang itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja Saruju berdesis kepada Damar. Damar, bukankah kita mempunyai sesuatu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memburu kita? Apa? Bertanya Damar. Kita sudah melarikan sejumlah harta benda milik Kirangga Gupita, berkata Saruju. Damar menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, ya. Yang ada itu akan dapat menjadi alasan bagi Kirangga untuk memburu kita. Gandar pun mengangguk-angguk. Katanya, jadi kalian membawa sesuatu yang berharga dari sarang Kirangga itu. Yang diberikan itu sebenarnya adalah bekal bagi kami selama kami bertugas. Bekal yang cukup banyak menurut ukuran kami, jawab Saruju. Gandar mengangguk-angguk, katanya. Kami akan melaporkan kepada Nyi Wiradana. Kami kemudian akan mengambilnya, dan menjadikan sebagai bahan alasan, kenapa kalian diburu oleh Kirangga, tidak seperti kawan-kawan kalian yang telah menyerah sebelumnya. Iswari yang kemudian mendengar tentang sikap pemimpin pengawal serta bekal yang tersimpan itu pun menyetujui pendapat Gandar.
Karena itu, maka Gandhar pun telah menjadikan hal itu sebagai alasan yang kuat, kenapa Kirangga dan Warsi mengancam kedua anak muda itu bahkan keluarganya. Bersama pemimpin pengawal Gandhar diantar oleh Damar dan Saruju pergi ke tempat yang tersembunyi itu diikuti oleh Kiai Badra. Bagaimanapun juga mereka masih harus selalu memperhitungkan kemungkinan hadirnya Kirandu Keling. Orang-orang Sembojan masih belum mengetahui bahwa Kirandu Keling telah beberapa lama tidak berhubungan dengan Kirangga dan Nyi Wiradana. Untuk menghindarkan diri dari kemungkinan buruk maka mereka telah pergi di malam hari. Ternyata Damar dan Saruju tidak berbohong. Pemimpin pengawal itu melihat sendiri bahwa Damar dan Saruju memang menyembunyikan barang dan uang yang mereka ambil dari sarang Kirangga Gupita dan Nyi Wiradana. Dengan demikian, maka pemimpin pengawal itu tidak mencurigai Damar dan Saruju sebagai orang yang mendapat perintah untuk melakukan sesuatu tetapi gagal. Bagi Kirangga, kau telah berkhianat 2 kali, desis pemimpin pengawal itu. Damar dan Saruju hanya mengangguk saja. Mereka tidak dapat membantah, karena anggapan itu bagi mereka adalah yang paling baik. Keduanya lebih senang dituduh berkhianat terhadap Kirangga dan Nyi Wiradana daripada tuduhan-tuduhan yang lain yang lebih mempersulit kedudukan mereka. Di malam itu juga, maka semua yang telah disembunyikan oleh Damar dan Saruju itu telah dibawa ke Sembojan. Saruju dan Damar sepakat menyerahkan semuanya itu bagi kepentingan para pengawal tanah perdikan Sembojan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan permohonanku untuk mendapat perlindungan, berkata Saruju yang cemas jika disangka telah menyerahkan semuanya itu sebagai upah perlindungan terhadap dirinya. Namun Nyi Wiradana yang menyaksikan penyerahan yang dilakukan di rumahnya itu pun berkata, "Kami mengerti. Dan semuanya itu akan dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pengawal untuk melengkapi dirinya. Mungkin untuk memperbanyak jumlah kentongan di gardu-gardu, mungkin untuk membuat gardu-gardu baru atau hal-hal lain yang berarti. Uang dan barang-barang itu tidak seberapa banyak," berkata Damar. "Berapapun jumlahnya, yang penting bahwa kalian telah dengan ikhlas menyerahkannya," berkata Iswari. Damar dan Saruju itu pun mengangguk-angguk. Nampaknya dengan demikian di kalangan para pengawal dan anak-anak muda tidak timbul persoalan tentang tugas mereka yang sebenarnya. Untuk beberapa hari, di gardu-gardu, di sudut-sudut padukuhan, di Banjar dan di tempat-tempat anak-anak muda berkumpul, persoalan Damar dan Saruju itu menjadi bahan pembicaraan. Namun kemudian perlahan-lahan mereka pun telah melupakannya. Yang kemudian justru menjadi persoalan mereka adalah bagaimana melindungi keluarga Saruju dan Damar itu dari ancaman orang-orang yang telah tersisih dari pergaulan itu. Hanya Iswari sajalah yang tidak pernah melupakan tugas sebenarnya Damar dan Saruju. Bagaimanapun juga ia masih berpesan secara khusus kepada Bibi dan Gandhar, agar mereka mengawasi anaknya baik-baik. Bukan maksudku tidak mengakui penyesalan Damar dan Saruju. Tetapi jika dalam keadaan terpaksa, mungkin mereka masih harus memikirkan kemungkinan itu lagi, berkata Iswari kepada Bibi. Atau karena keduanya telah gagal, maka mereka telah mengirimkan orang lain untuk melakukannya. Bibi mengangguk-angguk. Katanya, "Aku sudah berpesan kepada pemomongnya. Jika tidak ada orang lain, maka sebaiknya Risang dibawa masuk saja ke ruang dalam. Hanya jika ada aku, Gandhar atau Nyi Wiradana sendiri, Risang boleh bermain di halaman." Nyi Wiradana mengangguk kecil. Katanya, "Sebenarnya lah ia memang perlu bermain di halaman. Ia memerlukan kawan yang dapat bermain bersama. Anak itu tidak dapat dikungkung untuk hidup sendiri tanpa orang lain. Sejak kanak-kanak seharusnya ia sudah belajar hidup dalam satu lingkungan sesamanya. Tetapi Risang berada dalam keadaan yang khusus," desis Bibi. Wajah Iswari memang menjadi murung. Namun Bibi pun kemudian berkata, "Kitalah yang harus mengusahakan agar Risang dapat bermain dengan kawan-kawannya tanpa kecemasan. Pengawal di sekitar halaman rumah ini sebaiknya diperketat tanpa menarik perhatian. Menurut pendengaranku, kematian Ki Gede Sembojan yang dahulu juga karena serangan jarak jauh, apalagi penyerangnya tidak dapat diketemukan, meskipun akhirnya dapat diketahui, siapakah yang melakukannya." Iswari mengangguk-angguk. Risang baginya merupakan persoalan khusus yang selalu membebani hatinya. Meskipun di halaman itu ada Bibi, Gandhar dan bahkan ada dirinya sendiri, namun agaknya orang yang berniat jahat itu akan mencari 1000 jalan agar niatnya dapat terlaksana. Tetapi Iswari pun menyadari bahwa ia adalah pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan.
Ia tidak boleh tenggelam dalam persoalan dirinya sendiri saja. Tetapi ia wajib memikirkan seluruh tanah perdikan Sembojan. Hitam putihnya tanah perdikan itu sebagian tergantung daripadanya. Dan yang harus dipikirkannya antara lain adalah permohonan perlindungan dari Damar dan Saruju. Dalam pada itu, meskipun tanah perdikan Sembojan telah menyatakan kesediaan untuk memberikan perlindungan, namun Damar dan Saruju masih saja tetap gelisah. Keduanya tidak lagi menyembunyikan senjata di rumah. Tetapi di dinding sebelah pembaringan, tergantung pedang. Di bawah tikarnya terdapat pisau belati panjang. Meskipun demikian, Damar dan Saruju masih merasa segan untuk membawa senjata jika ia keluar rumah. Karena itu, maka mereka telah membawa senjata pendek yang dapat disembunyikan di bawah kain panjangnya. Namun agar tidak menimbulkan salah paham di antara kawan-kawannya, Damar dan Saruju telah melaporkan kepada pemimpin pengawal tanah perdikan dan pemimpin pengawal di padukuhannya, bahwa ia memang membawa senjata. Aku merasa terancam, berkata Saruju. Bukan hanya sekadar hayalanku. Tetapi ancaman itu benar-benar pernah aku dengar. Untunglah masih ada kawanku yang memberitahukan rencana penyingkiran itu. Para pemimpin pengawal itu tidak merasa berkeberatan. Apalagi mereka memang sudah tahu bahwa Damar dan Saruju memang harus mendapat perlindungan. Ketika kemudian saat-saat yang ditakutkan itu datang, maka sekali lagi Damar dan Saruju menemui Gandar dan mengatakan apa yang sebenarnya dapat terjadi atas mereka. Baiklah, berkata Gandar. Kami akan mengatur sebaik-baiknya. Tetapi keluargamu juga harus membantu kami, apalagi bagi kepentingan keselamatan mereka sendiri. Sebenarnya lah, dengan memaksa diri Damar dan Saruju memang telah menyampaikan kepada keluarga mereka, ancaman dari bekas perwira dalam tugas Sandi di Jipang dan Nyi Wiradana yang muda. Meskipun kepada keluarganya Damar dan Saruju juga tidak mengatakan apa yang sebenarnya, namun dengan demikian, maka keluarga Damar dan Saruju telah menyadari betapa bahaya mengancam hidup mereka. Namun ternyata bahwa ayah Damar dan Saruju bukannya penakut. Dalam keadaan terjepit, maka mereka pun telah mempersiapkan senjata di sisi pembaringan mereka. Ayah Damar telah menggantungkan tombaknya di sisi amben tempat tidurnya, sementara ayah Saruju meletakkan peloncon tombaknya dekat di sebelah pembaringannya pula. Tetapi ibunya dan adik-adiknya yang selalu dibayangi oleh kecemasan dan ketakutan. Adik-adik Damar tidak lagi berani pergi ke pasar. Demikian juga adik-adik Saruju tidak mau keluar lagi dari regol halaman rumahnya. Apalagi ibu mereka melarangnya, agar mereka tidak mengalami bencana di sepanjang jalan. Bahkan ibu Damar dan Saruju pun sebenarnya telah melarang kedua anak muda itu untuk keluar. Namun keduanya tidak merasa perlu untuk bersembunyi di dalam rumah saja. Kawan-kawanku sudah tahu akan ancaman ini, berkata Damar kepada ibunya. Mereka telah bersedia melindungi aku jika ancaman itu benar-benar akan dilakukan. Tetapi kau tidak selalu bersama dengan kawan-kawanmu, berkata ibunya. Di jalan-jalan dan di lorong-lorong kau sering berjalan sendiri. Jika pada saat itu, kau diterkam dari belakang? Aku akan berhati-hati ibu, berkata Damar, karena sebenarnya lah bahwa yang dicemaskan Damar adalah justru ibunya serta adik-adiknya. Namun yang mengejutkan memang telah terjadi. Ketika Saruju pada satu hari berdiri di regol rumahnya, maka jantungnya bagaikan berhenti berdetak. Dilihatnya seseorang yang memang sudah dikenalnya. Orang itu adalah orang yang pernah mendapat tugas untuk menghubunginya dan memberikan batasan waktu disertai dengan ancaman-ancamannya. Sejenak Saruju tertegun. Namun yang berdiri di seberang jalan di depan regol rumahnya itu hanya seorang. Karena itu maka hatinya menjadi sedikit tenang. Jika terjadi kekerasan, maka ia tidak akan gentar melawan orang itu seandainya tidak ada orang lain yang melihatnya. Namun ketika Saruju memedang di sekitarnya, orang itu berkata, "Aku sendiri Saruju." Saruju menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian melangkah menyeberang jalan dan mendekati orang itu. "Untuk apa kau datang lagi kepadaku?" bertanya Saruju. Orang itu mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Kau aneh Saruju. Seharusnya kau tahu, untuk apa aku datang?" Saruju termangu-mangu sejenak. Dipandangi orang itu dengan tajamnya. Lalu katanya, "Kau akan memberitahukan kepadaku, bahwa waktu yang diberikan kepadaku telah habis." "Tidak," jawab orang itu. "Bukan begitu.
Waktu yang diberikan kepadamu tidak terbatas. Kapan saja kau melakukannya bukan menjadi soal bagi Kirangga dan Nyi Wiradana. Saruju mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya. Jadi apa yang kau katakan beberapa waktu yang lalu itu tidak benar? Bersambung ke episode 66. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.